Terus dari kita sendiri harus apa ya Pak? Harus introspeksi diri, jangan semuanya disalahkan serangganya. Tahu-tahu, lah ini serangganya, padahal kita nggak menjaga kebersihan, kita nggak rajin tutup pintu kayak gitu. Jadi jangan semua disalahkan ke serangganya. Jadi serangganya kayak kok saya lagi kata serangganya, kan enggak ya Pak? Sebelumnya kami sangat paham sekali karena tadi saya sudah ngobrol, ternyata di sini tuh emang lokasinya cocok untuk cabai. Jadi pasti bapak-bapak di sini sudah sering menanam cabai, sudah terbiasa. Cuma ada beberapa hal teknis yang beda ketika kita budidaya di luar atau secara konvensional menggunakan tanah dengan ketika kita budidaya di dalam greenhouse. Begitu. Kalau kita budidaya di dalam greenhouse, kita pun tidak bisa menjamin 100% kalau di dalamnya tidak ada hama atau penyakit begitu. Karena ada banyak faktor. Jadi yang pertama ada faktor dari kita sendiri sebagai pengguna greenhouse-nya. Jadi apakah kita sudah menjaga kebersihannya? Apakah kita sudah sanitasi dengan baik? Jadi yang disanitasi itu bukan cuma yang di dalam greenhouse-nya Pak. Sebentar. Jadi saya ada nemuin seperti ini. Nah ini nanti siapa yang jangan seperti ini ya Pak, jangan ya Pak ya. Jadi lingkungan sekitarnya itu perlu juga untuk dijaga sanitasinya. Jadi untuk greenhouse ini harus kita jaga betul-betul luar dan dalamnya supaya tidak memacu untuk tempat tinggalnya dari hama itu sendiri. Terus yang kedua setelah sanitasi bisa kita lihat bagaimana dari petugas greenhouse-nya atau kita sebagai pelaksana kira-kira bahasanya apa ya, tertib atau enggak gitu. Jadi kan di dalam greenhouse itu udah disediakan 2 pintu ya Pak, pintunya itu sudah 2. Jadi kalau nanti bapak-bapak masuk pintu pertama, nanti pintunya ditutup dulu supaya serangganya nggak ikut masuk. Habis itu bapak baru masuk pintu kedua terus ditutup lagi. Jangan pas masuk pintunya dibuka semua. Seneng hamanya masuk loh, makanan semua, nggak ada predatornya, nggak ada serangga yang lain, kan dia seneng ya Pak, masuk ke dalam tinggal makan gitu. Tahu-tahu suatu hari tiba-tiba loh kok ada peledakan hama, kok hama ini banyak banget. Nah itu bisa jadi karena kita kurang tertib untuk menjaga atau membuka tutup pintu itu sendiri. Terus yang ketiga itu bisa Pak, kalau misal ada kunjungan. Yang pertama kalau kunjungannya terlalu banyak itu bisa dibatasi yang masuk greenhouse. Dan ketika masuk greenhouse itu alas kaki dilepas ya Pak, itu alasnya sudah putih. Nanti orangnya banyak, misal 15 orang masuk pakai sepatu semua, waduh gak jadi cantik loh. Coklat semua itu harus diingat. Jadi nanti kalau sebelum masuk itu alas kakinya dilepas. Jangan bapak-bapak ini dari kebun kan, dari kebun habis metik atau apa, terus di situ ternyata di kebunnya itu banyak serangga, terus bapak masuk greenhouse. Jangan. Jadi urutannya ke greenhouse dulu, pagi ke greenhouse, perawatan, ngecek dan lain-lain, baru ke kebun. Jadi urutannya diganti, jangan dari kebun baru ke greenhouse. Jadi nanti serangganya udah nempel di baju, bapak-bapak masuk greenhouse. Waduh, iya. Jadi ada banyak faktor. Terus jadi kalau untuk ada kunjungan banyak itu bisa dibatasi Pak. Jangan misal 50 orang masuk semua, waduh ya enggak boleh gitu. Jadi kayak maksimal dibatasi 10 orang saja. Begitu nanti di kloter. Jadi yang ini sudah selesai baru ayo berikutnya gitu. Terus yang kedua, biasanya Pak, ini tidak termasuk paket, tapi ada beberapa perusahaan yang menggunakan. Jadi nanti di yang paling depan itu yang tempatnya alat-alat automation itu namanya buffer room kita nyebutkannya. Jadi kayak ada kotak yang ada pintu pertama itu masuk, nah itu buffer room, itu biasanya dikasih kayak digali kotak kayak ember, bukan ember ya bak. Jadi kayak bak buat cuci kaki. Jadi nanti isinya itu bisa by clean gitu. Jadi biasanya kita gunakan 2 alas yang berbeda. Jadi kalau di luar kita pakai sandal yang di luar atau sepatu yang di luar, nanti pas masuk greenhouse kita kasih sandal sendiri. Istimewa memang ini.
agak ribet ya Pak, tapi daripada begitu. Nah, terus yang kedua Pak, walaupun kita sudah di greenhouse Pak, tapi si serangga-serangga yang kecil ini, dia itu suka bertelur di insect net. Jadi dianya di luar, tapi matanya masuk Pak, naruh telurnya itu di insect net. Jadi insect net itu yang pinggir. Nanti kalau bapak-bapak lihat, greenhouse-nya ada pinggirnya dong, ada tutupnya dong, masa enggak? Nah ini Pak, si jaring-jaring ini tuh biasanya si serangganya itu bertelurnya dari luar, tapi ekornya dimasukkan, jadi naruh telurnya itu di situ. Iya, dia pinter, dia nggak masuk, tapi nanti anaknya menetas di situ, begitu. Nah, makanya kadang kalau kita sebelum tanam itu Pak, itu yang pertama kalau mau menggunakan kimia itu boleh disemprot insect netnya, keliling disemprot semua, biar kalau ada telurnya atau yang lain-lain hilang. Kalau organik kemarin saya dapat tips itu pakai ini sulingan minyak serewangi. Jadi kan hasil bentuknya itu kayak minyak gitu, warnanya putih. Nah itu tuh bisa digunakan untuk menyemprot ruangan greenhouse. Karena itu seperti yang kita tahu, serewangi kan nggak disukain serangga ya Pak aromanya. Itu baunya itu harum buat kita, tapi nggak buat serangga, serangganya nggak mau. Jadi itu organik yang pertama, jadi aman buat kita yang nyemprot, juga aman nanti buat tanamannya begitu. Terus Pak, serangga ini dia tuh pas awal itu biasanya nggak kelihatan Pak, 1-2 gitu nggak kelihatan, tapi tiba-tiba tahu-tahu dia sudah banyak. Nah kalau di greenhouse tuh biasanya begitu. Jadi makanya tadi kita sarankan untuk antisipasi secara organik dulu begitu. Nanti kalau suatu ketika terjadi peledakan hama yang mungkin, kan bapak-bapak sudah jago nih untuk menanam cabai kan Pak. Nah nanti bapak-bapak, oh ini kelihatannya kalau yang seperti ini sudah nggak wajar hamanya. Nah itu boleh baru dilakukan pakai yang kimia begitu. Nah ini bisa nyambung sama yang tadi ya Pak. Jadi yang pertama untuk fumigasinya kita bisa menggunakan yang organik. Pakai yang organik, pakai itu tadi yang insektisida yang organik. Terus habis itu kita juga bisa pakai fungisida. Jadi kalau misal ada calon-calon jamur yang ada, jadi ini tuh sebelum tanam ya Pak. Jadi sebelum tanam itu dibersihkan semua, disemprot semua. Habis itu besoknya baru ditanam. Gitu. Jadi posisinya masih kosong, ini dilakukan supaya mencegah sebelum penanaman. Ibaratnya kita sudah memberikan rumah yang bersih begitu. Jadi nanti tanamannya itu saat tumbuh itu sudah senang gitu. Jadi nanti kalau misal saya bilang Pak, kalau untuk polinasi itu kita perlu menggoyang tanamannya. Jadi setiap pagi bapak-bapak lewat aja digoyang. Goyangnya santai ya Pak, jangan emosi kayak wah gitu, enggak gitu. Enggak dong. Itu bunganya ikut rontok, nggak cuma nyerbukin, rontok semua. Iya, nyantai aja lewat sambil digoyang gitu. Jadi nanti banyak di YouTube gimana sih cara nyerbukin di dalam greenhouse gitu. Tapi ada 2 tipe. Yang pertama ada yang untuk produksi benih Pak. Nanti kalau Bapak nemuin nanti Bapak bingung loh, ini kok ribet seperti ini. Kalau untuk produksi benih itu harus satu-satu di perbunganya. Tapi karena Bapak produksi cabenya, jadi Bapaknya perlu menggoyang pohonnya saja. Begitu. Beda ya Pak, nanti takutnya kan ada 2 di YouTube, nanti Bapaknya bingung loh, ini kok per benang sari satu-satu begini. Nah itu untuk produksi benih. Kalau untuk produksi buah cabenya itu cukup menggetarkan dari pohonnya begitu, yaitu electric conductivity.
Jadi itu kayak seberapa banyak sih larutan yang terlarut di dalam si ini, apa ya, lebih gampangnya Pak, EC itu adalah porsi makanan. Jadi ketika dia masih kecil, kita kasih nilainya sedikit dulu, misal 1 begitu. Kalau orang-orang hidroponik di Indonesia biasanya pakainya ppm. Tapi secara internasional sebenarnya kita menggunakan EC. Nah, terus kalau pH Pak, ini juga diperhatikan. Jadi karena Bapak nanamnya pakai air ya Pak, pupuknya langsung pakai air. Jadi di airnya itu ada pupuknya. Jangan dikira cuma air aja, itu ada pupuknya. Jadi harus diperhatikan berapa EC-nya sama berapa pH-nya. Berapa porsi makanan yang kita berikan ke tanaman sama berapa pH-nya. pH-nya ini adalah rasanya, dia pahit atau enggak. Jadi kalau pH-nya sesuai, tanamannya bisa makan dengan senang gitu. Kalau pH-nya nggak sesuai, ada beberapa makanan yang nggak dimakan. Makanya ketika kita lihat, loh, EC-nya sudah bagus, kondisi lingkungannya bagus kok, tanamannya jelek. Ternyata airnya tidak sesuai, pH-nya tidak sesuai, begitu. Jadi pH juga perlu diperhatikan. Ada 2 faktor penting ini, Pak. Jadi Pak, nanti Bapak kan udah dapat 2 pupuk ini Pak. Ini contohnya, ini tuh sebenarnya sama, cuma beda kemasan aja. Jadi dalamnya itu ada pupuk A yang seperti ini ada tulisannya A. Terus ada yang tulisannya B, sama ada yang tulisannya C. Nah, nanti ketika si cabenya itu belum berbunga, itu Bapak cukup melarutkan yang A sama yang B. Nah, tapi nanti ketika dia sudah mulai muncul bunga, itu baru dilarutkan ditambah yang C. Jadi kan sudah ada tangkinya Pak. Nah, nanti tangkinya itu bisa ditulisin A, B sama C. Supaya apa? Supaya tidak tercampur, begitu.